Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu guru se-Nusantara? Saya harap dan selalu berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Berjumpa kembali bersama saya Aryadi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen pasca program tahap 1 bimbingan teknis guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Untuk diketahui bahwa program BIMTEK Guru atau program guru belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap 1 bimbingan dan teknis, tahap kedua adalah pendidikan dan latihan, dan tahap 3 adalah pengimbasan. Untuk mendapatkan sertifikat, kita harus lulus BIMTEK tahap 1 dan merupakan syarat untuk mengikuti ke tahap 2. Untuk itu nanti pada tahap 1 ada yang namanya disebut asesmen pasca program tahap 1. Kita dinyatakan lulus apabila menjawab soal dengan benar sebanyak 70%. Video ini berisi tentang 50 soal ditambah dengan pembahasan yang insya Allah lengkap. Semoga dapat dipergunakan dan bermanfaat untuk persiapan asesmen pasca program tahap 1. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, berjumpa kembali di channel YouTube kami, Ariza Channel. Jangan lupa nanti like and subscribe. Tapi sebelumnya silahkan ditonton dulu, kemudian berikan komen. Kalau perlu silahkan di-share, dibagikan agar dapat dipergunakan bagi sahabat-sahabat guru yang akan mengikuti program guru belajar dari Kementerian Pendidikan. Langsung saja kita kepada soal dan pembahasan. Pertanyaan, manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak untuk peserta didik? Jawabannya adalah melakukan simulasi. Berikutnya, selama pembelajaran jarak jauh, guru Dinda menerima banyak keluhan dari orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak belajar. Selain itu, setiap kelas daring, guru Dinda merasa bahwa peserta didiknya bosan dan kesulitan memahami materi. Permasalahan tersebut dapat dihindari jika guru Dinda melakukan asesmen diagnosis awal. Berikutnya, dari pilihan berikut, manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengelolaan hasil asesmen? Jawabannya adalah melakukan penilaian untuk masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawaban salah. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, ada aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Prinsip pembelajaran sinkron adalah, jawabannya adalah guru dapat melihat langsung pemahaman murid atau keterampilan komunikasi saat itu juga. Pertanyaan berikutnya, sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh, guru Aben terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid. Di beberapa kesempatan, guru Aben menjelaskan mengenai tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh lewat video tutorial dan infografis kepada orang tua murid. Apa yang dilakukan guru Aben ini tergolong dalam cara 5M memahami konsep. Konsep utama pembelajaran terpadu atau blended adalah
Pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mandiri dalam mengakses sumber belajar daring maupun luring. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan guru Roni menunjukkan bahwa peserta didik yang merasa bosan belajar di rumah. Mengetahui hal tersebut, guru Roni berdiskusi dengan orang tua dan peserta didiknya untuk mencari solusi. Berdasarkan pernyataan di atas, cara 5M yang dilakukan guru Roni adalah membangun keberlanjutan. Dari pilihan berikut ini, manakah siklus asesmen di awal pembelajaran yang tepat? Yaitu asesmen non-kognitif, dilanjutkan asesmen kognitif, lalu tindak lanjut dan evaluasi. Berikut adalah tabel kompetensi inti, pengetahuan dan keterampilan. 3.5 kompetensi dasar dan 4.5 kompetensi dasar keterampilan. Dari tabel ini maka guru prima akan mengajar materi listrik untuk kelas 6 sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam tabel di atas. Sebelumnya guru prima melakukan asesmen diagnosis dan mendapatkan informasi bahwa ada orang tua murid yang bekerja di perusahaan listrik negara atau PLN dan memiliki waktu luang. Dari informasi tersebut, manakah aktivitas pembelajaran yang cocok diterapkan guru prima? Yaitu membuat acara takso bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. Guru Budi memberikan tugas menulis kebudayaan daerah pada peserta didiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut, peserta didik diminta untuk mewawancarai orang tua masing-masing. Pembelajaran tersebut termasuk dalam memperoleh informasi dengan sumber belajar orang. Mengumpulkan tugas pembelajaran melalui email, Google Drive, atau mengirim melalui aplikasi WhatsApp merupakan jenis aktivitas pembelajaran daring asinkron. Guru Tia telah melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif awal. Adit, seorang siswanya, memiliki nilai tinggi pada asesmen diagnosis kognitif. Namun, pada asesmen diagnosis non-kognitif, Adit mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai pembelajaran jarak jauh yang gurunya berikan. Dari cerita di atas, tindak lanjut yang dapat guru Tia lakukan adalah berdiskusi dengan Adit dan orang tuanya terkait yang dirasakan oleh Adit. Berikut yang merupakan tujuan utama dari pendidikan adalah kompetensi. Dalam menghadapi situasi darurat wabah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya banyak kendala atau kesulitan terjadi. Oleh karena itu, hal yang penting harus dilakukan adalah berkolaborasi guru, murid, dan orang tua. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui cara memilih tantangan. Dari pilihan di bawah ini, manakah cara memilih tantangan yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang tua? Menyesuaikan waktu belajar. Jadi, dapat dilakukan adalah dengan cara menyusun waktu atau jadwal belajar bersama anak. Asesmen untuk belajar dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan pendidik, guru, dan peserta didik siswa menentukan tujuan dan tahapan belajar. Setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, hal apa yang dapat dilakukan guru selama proses pembelajaran? Yaitu pengayaan kepada siswa yang telah menguasai materi yang diajar atau mengulas kembali materi untuk siswa yang belum menguasai materi. Pertanyaan berikutnya, Guru Irene adalah seorang guru kelas 3. Di awal tahun ajaran baru, Guru Irene memulai kelas meminta siswa bercerita dengan 3 pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan yang Guru Irene berikan. Bagaimana kabar kamu hari ini?
Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah dalam 3 bulan terakhir kemarin? Kegiatan atau tugas apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kamu dapatkan kemarin? Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang sedang dilakukan guru In merupakan langkah-langkah asesmen awal pada tahap pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Asesmen diagnosis non-kognitif awal. Dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti menanyakan aktivitas siswa di rumah. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah? Kita lanjutkan. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan salah satunya adalah penyederhanaan kurikulum. Definisi dari media pembelajaran adalah alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Guru Adi memberikan tugas proyek secara berkelompok dengan jangka waktu pengerjaan 1 bulan. Selama proyek berlangsung, Guru Adi meminta peserta didik untuk memberikan laporan setiap minggu. Guru Adi juga memberikan komentar dan masukan di laporan mingguan peserta didik. Dari cerita di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan Guru Adi berbasis kompetensi. Guru Adi mengajar di daerah pedesaan yang tidak semua orang tua memiliki gawai, telepon pintar, televisi, radio. Model pembelajaran jarak jauh manakah yang sebaiknya digunakan Guru Amir? Yaitu model kelas luring berkelompok kecil. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran diberikan sesuai dengan kondisi murid. Di tahun ajaran baru, Guru Wendy ditugaskan menjadi wali kelas 4 SD. Sebelum tahun ajaran dimulai, Guru Wendy mempersiapkan banyak hal untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah soal-soal yang terjadi materi pelajaran kelas 4 semester 1 dan beberapa materi dari kelas 3 dan 2. Yang dilakukan Guru Wendy merupakan tahapan persiapan asesmen diagnosis kognitif awal. Guru Joni mengajar di kelas 1 SD. Di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswanya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Guru Joni sedang melakukan tahap pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Berikut adalah tabel kompetensi pengetahuan dan keterampilan beserta kompetensi dasarnya. Tabel di atas merupakan KI dan KD kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan 4, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Menentukan indikator apa saja yang menunjukkan pencapaian tujuan kompetensi. Sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jumlah rombongan belajar yang banyak membuat sekolah harus membagi peserta didik bergiliran hadir selama 3 hari di sekolah. Di sisi lain, guru-guru merasa waktu yang diberikan masih kurang untuk mengatasi hal tersebut. Manakah langkah yang dapat dilakukan oleh guru? Menambah waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet atau pemberian lembar kerja atau modul sebagai pendukung. Setelah melakukan asesmen diagnosis kegiatan awal ISMA, seorang siswa kelas 5 memiliki hasil asesmen dengan nilai 1 semester di bawah rata-rata. Dari pernyataan tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan guru kelas 5 adalah mendapatkan pelajaran tambahan dan membentuk kelompok belajar. Yaitu mengumpulkan siswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas untuk mendapatkan pelajaran tambahan.
Pekan lalu Guru Adit memberikan tugas membuat laporan kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan dari rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, Guru Adit memberikan komentar dan masukan masing-masing peserta didik. Cara 5M yang diterapkan Guru Adit adalah membangun keberlanjutan. Definisi dari pengetahuan konten adalah yaitu pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari. Kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah membuat guru lebih leluasa menyesuaikan sumber belajar dengan kebutuhan di dalam kelas. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran, gaya mengajar, dan kebutuhan peserta didik. Di dalam kelas, Guru Ani menggunakan media belajar audio visual karena menyadari peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda. Pemilihan media belajar yang dilakukan Guru Ani berdasarkan karakteristik peserta didik. Asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan dan prinsipnya. Hal ini terkait dengan pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh peserta didik terkait capaian kurikulum merupakan kategori asesmen terhadap pembelajaran. Guru Tini mengajarkan pembelajaran matematika dengan mengenai bangun ruang. Guru Tini menyiapkan sebuah kubus, kawat, dan penggaris dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Dari ilustrasi tersebut, manakah yang termasuk media belajar? Kubus dan kawat termasuk media belajar. Oke, selanjutnya salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah di antara 6 prinsip pembelajaran jarak jauh, salah satunya adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas pembelajaran dengan aktivitas transaksi jual beli. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi pada siswa adalah menalar mandiri, mampu mengatasi ujian bermakna, dan siap hidup. Jadi ini cuma ada kata siap hidup. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk dalam cara 5M memanusiakan hubungan. Asesmen diagnosis berkala termasuk asesmen formatif. Tujuan dari asesmen diagnosis di awal pembelajaran adalah untuk mengetahui kondisi kognitif maupun non-kognitif. Mengapa KI dan KD perlu diselaraskan? Agar selaras dengan kebutuhan atau kondisi murid atau peserta didik. Ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah mencari atau mengumpulkan informasi mengenai kesiapan dan kondisi orang tua dan peserta didik. Penggunaan media belajar seperti tape, recorder, radio, dan telepon merupakan media belajar jenis audio. Perhatikan daftar di bawah ini. Memberikan komentar atau masukan dari tugas yang dikerjakan peserta didik. Membuat instruksi tugas yang mudah dipahami orang tua dan peserta didik. Memperbanyak asesmen formatif untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran. Tergolong dalam cara 5M manakah pernyataan-pernyataan di atas? Membangun keberlanjutan. Seorang guru akan melakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar materi baru.
Pada tahap persiapan, guru tersebut menyusun 10 soal sederhana. Bagaimanakah pemilihan soal yang sebaiknya dilakukan? Yaitu 8 soal dari materi prasyarat dasar dan 2 soal pada materi yang akan dipelajari. Penggunaan televisi dan radio merupakan media dan pembelajaran jarak jauh. Model luar jaringan atau offline. Apa tujuan dilakukannya asesmen diagnosis? Untuk mengenali kemampuan dasar peserta didik dalam suatu topik. Saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak mulai merasa bosan untuk melanjutkan belajar sementara LKS yang harus dikerjakan cukup banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat anak untuk dijadikan konten belajar. Oke, demikian Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menyaksikan tayangan video ini, semoga bermanfaat, dapat menjadikan referensi untuk melangkah ke tahap kedua pada program guru belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Tolong di-share jika memungkinkan. Like jika memang menarik bagi Anda. Silakan juga dislike kalau memang tidak menarik bagi Anda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.